Tahan dulu jarinya. Serius, jangan geser layar, jangan skip video ini. Sekarang ada hal penting banget yang mau gua sampaikan khusus buat bapak dan ibu yang sudah purna bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami haturkan untuk semua bapak ibu purna bakti yang kami muliakan. Semoga bapak ibu selalu sehat, panjang umur, hati tenang, dan rezeki yang mengalir berkah. Dulu kerja banting tulang puluhan tahun, sekarang saatnya menikmati buah perjuangan dan hak itu harus jelas, bukan bikin galau. Makanya dengerin sampai habis ya. Ini bukan kabar biasa, bukan gosip WhatsApp, dan juga bukan clickbait. Ini menyangkut hak dan rasa aman. Belakangan ini obrolan soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 sama isu rapel gaji pensiun 2025 lagi rame banget di grup WhatsApp keluarga, forum sesama Purna Bakti, potongan video di medsos, sampai pesan berantai semua ramai. Sayangnya yang beredar sering potongan-potongan, info bukan penjelasan lengkap, akibatnya bukan ketenangan yang muncul, tapi kebingungan, kecemasan, dan kadang timbul kecurigaan. Ada yang nanya, rapel udah cair beneran? Ada yang mikir, kok aku belum terima? Ada pula yang bandingin nominal dan langsung curiga ada pemotongan atau masalah anggaran. Semua itu wajar banget, tapi masalahnya jawaban nggak bisa dicari dari potongan info doang. Makanya di sini kita nggak mau spekulasi, nggak mau bikin harapan palsu. Kita bahas pelan-pelan, runtut, dan berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen Persero. Tujuan satu, supaya Bapak Ibu nggak salah paham dan bisa menilai situasi sebenarnya dengan tenang. Satu hal penting yang harus kita pegang dari awal, yang paling berbahaya bukan keterlambatan teknis, tapi salah tafsir tentang aturan main. Begini, ketika dana masuk bertahap bukan berarti dana dipotong. Ketika jadwal antar daerah berbeda, bukan berarti ada yang diprioritaskan secara nggak adil. Ketika nominal rapel nggak sama antar orang, bukan berarti ada yang dirugikan. Semua pertanyaan itu wajar, tapi jawabannya nggak bisa didapat dari potongan kabar. Makanya pembahasan ini harus disimak sampai tuntas. Karena yang kita obrolin bukan cuma kapan uang masuk, tapi kenapa mekanismenya seperti itu. Apa dasarnya, perhitungannya, dan apa yang bisa penerima lakukan agar tenang. Sekarang kita mulai dari gambaran besarnya. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan untuk 2026 memang lagi hot topic, banyak judul berita nyebut angka besar, banyak video nyebut tanggal ini bakal cair. Tapi yang kerap terlewat adalah bedain mana yang sudah diputuskan, mana yang masih proses. Pemerintah sudah menegaskan bahwa setiap penyesuaian gaji dan pensiun selalu melalui beberapa tahapan administratif, teknis, dan penyaluran. Artinya nggak semua terjadi serentak. Sementara itu, rapel gaji pensiun 2025 itu adalah akumulasi kekurangan pembayaran akibat penyesuaian yang berlaku di tahun tersebut. Jadi rapel bukan hadiah atau bonus kejutan, tapi hak yang muncul karena ada selisih antara yang seharusnya diterima dan yang sudah dibayar sebelumnya. Ini penting, karena begitu kata rapel muncul, banyak yang langsung kebayang semua dapat angka yang sama. Padahal rapel itu individual. Besarnya rapel ditentukan oleh beberapa variabel. Golongan terakhir sebelum pensiun, lama masa kerja, status pensiun, misal pensiun sendiri, janda, duda, atau yatim, dan komponen penyesuaian yang tertunda. Jadi ya hasilnya pasti beda-beda. Bandingin angka orang lain tanpa tahu dasar perhitungannya cuma bikin galau dan nggak guna. Penyalur hak pensiun PT Taspen Persero sudah bilang tegas, rapel gaji pensiun 2025 tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Nggak ada penghapusan hak, nggak ada pengurangan hak, nggak ada pengalihan hak. Yang ada cuma mekanisme penyaluran yang disesuaikan demi akurasi data dan keamanan transaksi. Resmi juga dijelaskan bahwa penyaluran nggak selalu serentak di semua wilayah. Ini bukan soal pilih-pilih, tapi soal teknis. Pembayaran massal harus diatur biar nggak terjadi salah transfer-transfer ganda atau kegagalan sistem. Di skala nasional, kehati-hatian bukan barang mewah tapi mutlak. Dari sinilah muncul istilah yang sering disebut smart distribution, bukan sekedar jargon. Smart distribution adalah pendekatan agar dana sampai ke penerima yang tepat dalam jumlah yang tepat berdasarkan data valid. Dalam praktik, sistem ini memungkinkan pencairan dilakukan bertahap, kadang 2 tahap. Sebagian penerima dapat sebagian dana lebih dulu, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Nah, kondisi ini sering disalahartikan sebagai pemotongan padahal bukan. Contohnya kalau sebagian dana masuk dulu, bukan berarti haknya dikurangi, melainkan tahap administrasi belum selesai sepenuhnya.
Coba bayangin kalau penyaluran dilakukan sekaligus tanpa verifikasi berlapis, risiko salah transfer bakal besar. Rekening yang sudah nggak aktif bisa kebagian duit dan kesalahan data bakal meningkat. Yang rugi siapa? Penerima sendiri. Makanya sistem dibuat lebih tertib meskipun konsekuensinya waktu masuk dana nggak seragam. Jadi penting banget pisahin antara kepastian hak dan teknis penyaluran. Kepastian hak berarti negara menjamin hak pensiun dan rapel dibayarkan sesuai aturan. Itu sudah ditegaskan. Sedangkan teknis penyaluran adalah gimana caranya dana dikirim ke jutaan rekening dengan aman dan akurat. Disinilah muncullah verifikasi dan perbedaan waktu. Di titik inilah banyak penerima mulai mantengin saldo ATM, buka aplikasi Taspen Mobile, dan nanya-nanya di grup. Itu manusiawi dan justru menunjukkan kepedulian terhadap hak sendiri. Tapi sikapnya mesti dijaga. Pengecekan itu buat memastikan, bukan buat nambah kecemasan. Karena dalam mekanisme bertahap sangat mungkin hari ini ada yang sudah terima, sementara yang lain masih nunggu. Ini bukan berarti haknya beda, cuma tahapan yang berbeda. Dalam sistem distribusi yang tertib, perbedaan waktu itu nggak bisa dihindari. Satu aspek penting yang kerap terlupakan, verifikasi data. Taspen menegaskan bahwa penyaluran berjalan otomatis kalau data kepesertaan lengkap dan valid. Artinya sistem kerja berdasarkan data yang tercatat. Kalau data sesuai, dana disalurkan. Kalau ada ketidaksesuaian, sistem menahan sementara untuk mencegah kesalahan. Data yang dimaksud meliputi identitas kepesertaan, nomor rekening penerima, alamat yang tercatat, dan bila relevan data ahli waris. Pembaruan data ini enggak dipungut biaya. Ini penting banget. Taspen juga menegaskan mereka nggak pernah minta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya. Kenapa ini penting? Karena di situasi seperti ini banyak kasus penipuan muncul memanfaatkan kebingungan. Kalau ada pihak yang mengaku petugas dan minta data sensitif atau biaya dengan alasan verifikasi atau percepatan pencairan, itu bukan jalur resmi. Sikap paling aman adalah jangan diladenin dan kembali ke kanal resmi. Jangan klik link yang nggak jelas. Jangan transfer uang untuk biaya admin yang diminta oleh pihak ketiga, dan jangan kasih kode OTP ke siapapun. Resmi nggak pernah minta itu. Sekarang ngomongin soal yang paling bikin gelisah, nominal rapel. Begitu duit mulai masuk ke sebagian rekening, orang langsung bandingin, aku terima sekian juta, dia dapat segitu, kok beda? Dari obrolan seperti itu, kesimpulan sering ditarik buru-buru. Padahal tanpa paham dasar perhitungannya, perbandingan angka cuma bakal menyesatkan. Mari kita jelaskan dengan gamblang. Rapel gaji pensiun 2025 adalah selisih pembayaran akibat penyesuaian yang berlaku surut. Jadi, rapel dihitung dari selisih antara gaji pensiun lama dan gaji pensiun yang sudah disesuaikan, lalu dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terbayarkan. Dari sini jelas semua orang bisa punya hasil berbeda. Perbedaan pertama, golongan terakhir sebelum pensiun. Makin tinggi golongan, makin besar nilai dasar. Perbedaan kedua, lama masa kerja, dua orang dengan golongan sama tapi masa kerja berbeda, hasilnya tak bakal sama. Ketiga, status pensiun. Pensiun sendiri, janda, duda, atau yatim, punya ketentuan berbeda. Keempat, periode penyesuaian yang tertunda, karena nggak semua penerima punya waktu administrasi yang sama. Makanya kalau dengar angka orang lain jangan langsung jadikan patokan. Angka itu benar untuk pemiliknya, tapi belum tentu relevan untuk kondisi Bapak Ibu sendiri. Lalu gimana kalau dana masuk nggak utuh? Di sistem Smart Distribution, Taspen jelasin bahwa penyaluran rapel bisa dilakukan 2 tahap. Tahap pertama memungkinkan sebagian dana masuk lebih awal supaya manfaatnya segera terasa. Tahap kedua dilakukan setelah verifikasi akhir untuk memastikan seluruh komponen perhitungan benar. Jadi kalau ada yang bilang dana saya kok nggak utuh, dia jelas perlu dipahami dana yang belum masuk bukan berarti dipotong. Yaitu dana itu masih dalam proses. Haknya nggak hilang, haknya nggak berkurang. Cuma menunggu penyelesaian tahapan administrasi. Itu penting diingat supaya nggak panik. Soal waktu, kenapa ada perbedaan waktu masuk dana antar daerah? Indonesia luas, sistem perbankan beragam, dan penyaluran dana dalam jumlah besar, nggak bisa langsung lepas semua tanpa pengaturan. Sistem perlu mengatur aliran transfer supaya nggak overload, supaya nggak terjadi kegagalan transaksi atau keterlambatan sistemik. Karena itu pencairan dilakukan bertahap baik dari sisi wilayah maupun kesiapan data penerima. Memang perbedaan waktu ini bisa bikin rasa nggak pasti, tapi dari sudut pandang sistem ini, langkah pengamanan yang logis. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan penerima manfaat selama proses ini? Gua rangkai praktis biar gampang diikutin.
Pertama, pastikan jalur informasi yang dipakai benar. Info resmi datang melalui kanal resmi Taspen, aplikasi Taspen Mobile, serta notifikasi perbankan yang valid. Kalau info datang dari luar jalur itu tanpa rujukan jelas, jangan dijadikan pegangan. Kedua, lakukan pengecekan secara wajar. Mengecek saldo dan buka aplikasi itu wajar, tapi lakukan dengan frekuensi masuk akal. Dalam sistem bertahap, nggak semua hal bisa terjadi dalam satu hari. Menunggu bukan berarti pasrah, tapi beri ruang bagi sistem untuk bekerja. Ketiga, pastikan data kepesertaan sesuai. Banyak kendala penyaluran bukan karena dana nggak ada, melainkan karena data nggak sinkron, misal rekening nggak aktif, perubahan alamat belum diperbarui, atau perbedaan data identitas. Pembaruan data itu gratis, tanpa perantara dan tanpa jasa pribadi. Kalau ada pihak yang nawarin bantuan dengan imbalan atau minta biaya tertentu, patut dicurigai. Keempat, paham bahwa nominal rapel adalah hasil perhitungan, bukan hasil negosiasi. Kalau setelah dana masuk masih ada pertanyaan soal besaran, jalur yang tepat adalah minta penjelasan resmi, bukan bandingin dengan orang lain. Kelima, jaga rekening tetap aktif. Kelihatannya sepele tapi penting banget. Rekening yang jarang dipakai atau bermasalah bisa bikin dana tertahan. Kalau ragu, tanya langsung ke pihak bank. Bapak, Ibu yang kami hormati, mari kita ngobrol jujur. Di masa pensiun ketenangan itu mahal. Setiap kabar soal hak dan keuangan langsung nyentuh rasa aman, itu wajar. Tapi justru karena itu kita perlu lebih hati-hati menyikapi kabar yang datang bertubi-tubi. Kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun dibuat untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup. Rapel adalah bagian dari upaya itu. Mekanisme yang diterapkan bertujuan memastikan hak sampai ke penerima dengan benar. Kalau prosesnya terasa lambat atau enggak seragam, itu bukan karena pengabaian, melainkan karena kehati-hatian dalam menjalankan mekanisme besar dan kompleks. Supaya lebih gampang diingat, gue rangkum lagi dengan bahasa sederhana. Rapel gaji pensiun 2025 adalah hak yang dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Penyalurannya dilakukan melalui mekanisme bertahap memakai smart distribution untuk menjaga keamanan dan akurasi. Nominal rapel beda-beda karena perhitungannya individual. Waktu masuk dana bisa beda antar wilayah dan antar penerima. Karena proses verifikasi dan pengaturan arus transfer, pencairan yang nggak langsung utuh itu bukan pemotongan, melainkan pembagian tahap agar perhitungan benar dan data aman. Ingat juga satu penegasan penting, Taspen nggak pernah minta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya, dan nggak memungut biaya administrasi dalam bentuk apapun. Kalau ada pesan telepon atau tautan yang mengatasnamakan Taspen, terus minta data sensitif atau biaya, jangan diladenin, jangan diklik, dan jangan ditanggapi. Balik lagi ke kanal resmi untuk memastikan. Biar makin nyata, gua kasih contoh sederhana supaya nggak gampang panik. Misal, Pak Ahmad pensiun dengan golongan terakhir dan masa kerja 30 tahun. Sementara Bu Siti pensiun dengan golongan yang berbeda dan masa kerja 20 tahun. Kalau ada penyesuaian gaji yang berlaku surut, hitungan rapelnya buat Pak Ahmad bakal beda sama Bu Siti. Selain itu, mungkin Pak Ahmad sempat mengalami perubahan data rekening saat pensiun, atau ada pemeriksaan ulang data ahli waris yang bikin proses verifikasi agak makan waktu. Nah, kalau sebagian dana masuk dulu ke rekening Pak Ahmad dan sisanya menyusul setelah verifikasi, jangan langsung bilang dana dipotong. Itu cuma soal tahap. Contoh lain, di sebuah daerah banyak penerima yang datanya rapi, jadi pencairan bisa lebih cepat. Di daerah lain ada beberapa data yang harus diverifikasi ulang, ya otomatis waktunya bergeser. Itu normal, jangan bandingin angka mentah antar penerima tanpa paham konteks. Selain contoh, ada juga beberapa hal praktis yang harus Bapak Ibu lakukan sekarang juga. Cek data kepesertaan di kanal resmi Taspen. Pastikan rekening bank aktif dan sesuai data. Catat nomor layanan resmi Taspen dan nomor kantor cabang bank. Jangan kasih data sensitif ke siapapun yang ngaku bisa percepat pencairan. Dan kalau ragu, datang ke kantor Taspen terdekat atau hubungi layanan resmi. Semua pembaruan data itu gratis. Jangan tergoda tawaran bantu cepat cair dengan imbalan tertentu. Biasanya itu jebakan penipuan. Ngomong-ngomong soal penipuan, modus pasti muncul ketika masyarakat kebingungan. Pelaku tipuan suka banget memanfaatkan suasana semacam ini. Mereka bisa kirim pesan, telepon, atau link yang nampak resmi, minta kode OTP, PIN, atau minta transfer biaya administrasi. Ingat, resmi nggak pernah minta itu. Kalau ada yang minta, pasti itu penipuan. Laporkan ke pihak berwenang atau ke Taspen kalau menerima tawaran mencurigakan. Jangan malu melapor.
Melapor justru melindungi hak Bapak Ibu. Simpan bukti pesan, catat nomor telepon, dan beritahu keluarga supaya nggak ada korban lanjutannya. Kalau Bapak Ibu penasaran soal detail perhitungan, jalur yang tepat adalah minta penjelasan resmi dari Taspen atau kantor yang berwenang. Jangan percaya hitungan dari akun medsos tanpa rujukan resmi. Semua perhitungan harus disesuaikan dengan data kepesertaan masing-masing. Itu juga alasan kenapa perhitungan dirapikan terlebih dahulu sebelum pembayaran massal dilakukan, supaya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedikit menenangkan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen Persero berkoordinasi supaya penyaluran bisa berjalan lancar. Mereka menegaskan hak penerima tetap terjamin. Bahkan dalam penjelasan resmi yang dirilis pada 10 Februari 2026 disebutkan bahwa rapel gaji pensiun 2025 sudah dijelaskan soal jadwal, mekanisme, dan dasar perhitungannya. Dan ditegaskan pula bahwa pencairan tidak dilakukan serentak. Karena itu wajar kalau setelah rilis ini banyak penerima mengecek saldo atau membuka aplikasi Taspen Mobile. Itu respon manusiawi. Yang penting adalah cara menyikapi informasi ini. Jangan gegabah, jangan ikut-ikutan share info tanpa clear source, dan selalu cross-check ke kanal resmi. Buat Bapak Ibu yang masih merasa was-was atau punya persoalan spesifik, langkah paling tepat adalah meminta penjelasan resmi melalui kanal yang tersedia. Kunjungi kantor Taspen terdekat, hubungi layanan call center resmi, atau gunakan aplikasi Taspen Mobile untuk melihat status kepesertaan dan riwayat pembayaran. Simpan bukti komunikasi yang resmi supaya kalau ada ketidakcocokan bisa diverifikasi. Jangan terima tawaran dari pihak ketiga yang mengaku bisa mempercepat proses dengan imbalan. Itu biasanya modus penipuan. Sekarang mari kita ambil napas sejenak dan berpikir jangka panjang. Masa pensiun adalah masa panen hasil kerja keras puluhan tahun. Hak yang datang sekarang adalah bentuk penghargaan atas pengabdian tersebut. Menjaga ketenangan ketika menerima kabar soal hak adalah bagian dari menikmati hasil itu sendiri. Memang godaan buat panik besar, notifikasi masuk, WhatsApp grup ramai, video viral yang belum tentu faktual, tapi memilih untuk bersikap tenang, cek fakta, dan menggunakan jalur resmi bakal jauh lebih menguntungkan. Ketenangan tetap menjamin pengambilan keputusan yang benar supaya Bapak Ibu bisa tidur nyenyak malam ini. Gua ulangi poin paling penting, rapel adalah hak, bukan hadiah. Rapel dibayarkan sesuai perhitungan individual. Penyaluran dilakukan bertahap karena smart distribution dan verifikasi data. Nominal berbeda itu wajar karena dasar perhitungannya berbeda-beda. Taspen nggak pernah minta data sensitif maupun biaya. Kalau ragu langsung ke kanal resmi. Simpel kan? Di akhir pembahasan ini, izinkan kami menyampaikan pesan sederhana. Rawat ketenangan hati Bapak Ibu. Hak yang Bapak Ibu perjuangkan selama bekerja puluhan tahun adalah sesuatu yang harus dirawat dan dijaga pula saat proses pencairan. Jangan biarkan kebingungan atau rumor merusak rasa aman yang selama ini Bapak Ibu bangun. Gunakan jalur resmi, perbarui data bila perlu. Jangan mudah percaya pihak luar yang menjanjikan percepatan dengan biaya. Semoga seluruh hak Bapak Ibu tersalurkan dengan lancar, tepat sasaran, dan membawa manfaat. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan batin, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Terakhir satu pesan penting lagi, kalau terima pesan atau telepon yang mencurigakan, catat nomor, simpan bukti, dan laporkan. Jangan klik link yang nggak jelas. Dan kalau ada keraguan soal nominal atau tanggal pencairan, percayakan pengecekan pada kanal resmi Taspen, bank, atau kantor yang berwenang. Ingat, ketepatan data adalah kunci. Dengan data yang rapi, proses jadi lebih cepat dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua yang sudah purna bakti. Salam hangat dari kami. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, hati lapang, pikiran adem, dan rezeki yang mengalir penuh berkah. Tahan dulu jarinya ya, jangan geser layar. Serius, ini penting. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk mendengarkan sampai habis. Semoga penjelasan ini membantu menempatkan segala kabar pada jalurnya yang benar dan memberi kelegaan di hati.